Itu anaknya Bu Ening. Kenapa anaknya Bu Ening? Itu anaknya HIV itu. Yang benar Pak. Iya, saya juga nggak tahu tuh gimana sih ya. Wah, nggak benar tuh Pak, pergaulannya kalau kena HIV Pak berarti. Oh iya. Pergaulannya bebas itu. Oh gitu ya. Ya Allah, sepertinya Ibu Ani dengan suaminya sudah tahu kalau aku terinfeksi HIV. Nomor 1, stigma salah yang sudah beredar di masyarakat, yaitu HIV dapat menular melalui jabat tangan atau sentuhan kontak fisik lainnya. Nyatanya hal tersebut salah loh. HIV dapat ditularkan hanya melalui cairan dari penderita antara lain darah, air kencing, atau cairan dari alat kelamin lainnya. Namun, cairan tersebut juga harus bersentuhan dengan selaput lendir orang lain yang belum menderita HIV, seperti selaput lendir pada alat kelamin atau selaput lendir pada area mulut. Nah, penularan HIV/AIDS juga bisa melalui kulit yang terinfeksi loh, juga dapat melalui jarum suntik yang terinfeksi. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa jangan berdekatan dengan ODA sebenarnya merupakan hal yang salah. Pala seharusnya bukan dijauhi, melainkan ditemani. Banyak yang mengira duduk berdekatan bersama ODA bisa menularkan virus HIV. Hal tersebut sangatlah salah. Seperti yang kita ketahui bersama, AIDS dipicu oleh virus HIV yang menyerang sistem imun tubuh. Penularannya terutama berasal dari kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma melalui perilaku seksual serta penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, yang seharusnya kita tunjukkan terhadap ODA adalah sikap menghargai keberadaan ODA, tawarkan bantuan terhadap ODA, yakinkan kepada ODA bahwa kita tidak merasa keberatan akan keberadaan ODA. Kemudian cari informasi lebih banyak tentang HIV/AIDS supaya kita lebih memahami ODA. Jangan pernah mendiskriminasi ODA dan jadilah teman curhat yang tidak menghakimi. Hindari menyinggung perasaan ODA dan lebih baik lagi ajak ODA untuk terlibat dalam kegiatan yang positif. Ingat, jangan menjauhi ODA, melainkan rangkul dan temani ODA. Yuk. Iya deh, kakak deh. Terus ngono kae, Pak. Yo, koyo biasa nih. Bener coba nih penyakit lo wis parah. Terus toh akibatnya kok koyo apa? Iya sih Pak, tapi ben metu ki dilokne karo tunggu-tunggu kae lho. Mesti ya rasane ngadekne omongane tunggu-tunggu. Sing penting ki lho wong tuamu ki ora khawatir. Karena sakne to. Marang wong tuamu. Dia elek ngono Pak. Dia misalnya iki lho depan koyo ngene gak ndang gelem berobat le wis ora orane koyo ngono kae ini apa man lah piye to aku metu ki dilokne karo kae lho mesti dilok-lokne ya gelem saranku man awakmu iku gak usah ngrungokne omongane tangga-tangga soalnya kan sing duwe penyakit iku awakmu dhewe dadi awakmu bakal ngerti keadaan awakmu dhewe iku koyo piye. Wis nek timbang lara suwi-suwi ngene mending nek diobat nyai. Tapi sik kono kae lho. Anu, gak usah kok katene lah. Engko tak dekeni nek omongane wong-wong. Nek sesuai nang diobat nih. Tenan lho ya. Iya. Ya wis, Pak, aku besok tak berobat. Dikan kanca-kanca. Oh, dikancani minggu iki, Pak. Wis. Nama dia ya, muga-muga suwun ya kanca-kancane.
Yes, aman. Yes. Piye arep mangan dhisik ta langsung ya apa? Lah pamit langsung ya Pak. Nek selamatan. Yes, Wak. Assalamualaikum. Nang periksa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. HIV merupakan penyakit mematikan yang hingga saat ini belum ada obatnya dan belum bisa dicegah dengan vaksin apapun. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi antara ibu dan bayi selama kehamilan, saat bersalin, menyusui, dan cairan di dalam tubuh. Menurut Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 2014, pada stigma HIV mematikan dan tidak ada obatnya, bisa dijelaskan hingga kini memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan virus HIV tersebut. Tapi setidaknya dengan terapi antiretroviral atau ARV dapat membantu memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh hingga menjadi AIDS. Orang yang menjalani terapi ART sehingga orang yang terinfeksi dan menjalani hidup lebih lama dapat beraktivitas normal layaknya orang sehat seperti biasa. Terapi antiretroviral atau ART adalah kombinasi dari beberapa obat antiretroviral yang digunakan untuk memperlambat HIV berkembang biak dan menyebar di dalam tubuh. Obat antiretroviral ini atau ARV adalah pengobatan untuk perawatan infeksi oleh virus retrovirus terutama pada HIV. Terapi pengobatan ini yang paling memungkinkan sistem kekebalan tubuh untuk tetap sehat. Tujuan terapi antiretroviral ini untuk mengurangi jumlah virus HIV di dalam tubuh hingga ke tingkat yang tidak lagi dideteksi pada tes darah. Meski begitu, terapi ARV ini harus tetap dijalani pada seumur hidup. Pada saat mulai terapi ARV, yang pertama menentukan mulai terapi ARV dan didasarkan dari penelitian yang klinis. Yang kedua, terapi ARV pada semua pasien dengan jumlah CD4 kurang dari 350 sel tanpa memandang standar klinisnya. Nah, yang ketiga, terapi ARV dianjurkan pada semua pasien TB aktif dan hepatitis B untuk memandang jumlah CD4. Terdapat juga 5 aset pemberian terapi ARV. Yang pertama, efektivitas, kedua, efek samping atau toksisitas, ketiga, interaksi obat, keempat, harga obat, dan yang kelima ada kepatuhan. Terdapat prinsip dalam pemberian ARV. Pertama, panduan obat ARV menggunakan 3 jenis obat yang terserap dan berada dalam dosis terapeutik. Kedua, membantu pasien agar patuh dalam meminum obat. Ketiga, menjaga kesinambungan ketersediaan obat ARV dengan menerapkan manajemen logistik yang baik. Ada unsur konseling untuk kepatuhan obat. Yang pertama, membina hubungan saling percaya kepada pasien. Nah, kedua, memberikan informasi yang benar dan mengutamakan manfaat positif ARV. Ketiga, mendorong keterlibatan kelompok dengan dukungan sebaya dan membantu menemukan seseorang sebagai pendukung berobat. Nah, keempat, mengembangkan rencana terapi secara individual yang sesuai dengan gaya hidup sehari-hari pada pasien. Yang kelima, panduan obat ARV harus disederhanakan untuk mengurangi jumlah pil yang harus diminum dan frekuensinya. Penyelesaian masalah kepatuhan yang optimum adalah tergantung dari faktor penyebab pada pasien. Pada stigma HIV mematikan dan tidak ada obatnya, bisa diganti dengan menggunakan terapi ARV, yaitu terapi ini dapat memperlambat virus yang berkembang pada pasien HIV. Pada pasien HIV ini tetap melakukan terapi ARV seumur hidup agar bisa bertahan hidup lebih lama dan bisa melakukan aktivitas seperti orang-orang sehat seperti biasanya. Din, kamu tahu penyakit HIV? Tahu. Kenapa sih emangnya, Bu? Nih, di kampung kita kan ada orang yang terkena HIV sekarang. Serius apa, Bu? Masa sih? Serius? Apa Ini sih, Bu? bener. Siapa kok? Itulah yang di rumah yang di ujung sana, yang mbak-mbak itu. Oh, yang rumahnya ada bang cap kuning apa ya?
Iya, Iya kan? Iya. Itu kan ada mbak-mbak yang cantik itu. Iya. Yang manis itu ya bu? Iya. Nah, itu kan katanya terkena penyakit HIV. Oh, ngeri banget ya bu ya. Asli. Lah, ngeri banget. Itu sih taunya dari mana bu? Maksudnya info pertama gitu dengarnya. Iya, dia kan katanya keluhannya tuh badannya lemas gitulah, kayak demam-demam kayak gitu, lemas kayak tidak bertenaga. Terus dia kan periksaan ke ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit. Nah katanya diagnosanya itu dia HIV. Nih aku tahu kalau HIV itu kan itu ya yang apa namanya, anak-anak atau yang suka itu lah jajan-jajan jual-jual apa PSK apa ya. Oh, kupu-kupu malam ya bu ya. Iya. Iya, aku sih dengar-dengar gitu juga, soalnya Mbak siapa namanya kalau nggak salah Mbak Fulan itu kan jualan juga loh bu di terminal. Jadi sih dengar dari omongan tetangga sih kayak gitu, cuma kan ya belum tentu benar lah ya bu ya. Iya. Kalau jualan kayak gitu kan berarti kan banyak yang nyusulnya, banyak laki-laki yang nyoba-nyoba kayak gitulah ya. Jadi kemungkinan bisa juga dia kena HIV, karena HIV kan yang nyerangnya katanya di kelamin apa ya. Enggak bu, yang dari yang pernah saya baca itu ya, kalau HIV itu disebabkan oleh human immunodeficiency virus, yaitu kayak virus gitu, dan dia tuh menyerang sistem kekebalan tubuhnya manusia. Jadi ya bener lah kalau Mbak Fulan tadi tiba-tiba suka rasa lemas itu juga katanya demam kan tadi. Iya, Ya nggak heran sih kalau kayak gitu sih. Jadi kasihan kayak banget. infeksi ya, kayak di dalamnya kayak korengan ya. Korengan tapi di daerah situ apa ya? Kayaknya bu, bu ya lah, kayaknya iya kok bu, apa iya? Kayaknya iya kok. Kan demam. Kalau misalnya infeksi itu kan biasanya menimbulkan demam. Makanya katanya itu nyerangnya di daerah situ. Dan ada yang bilang itu penyakit itu juga karena kutukan. Temen, nakutin temen sih. Jadi sih mungkin bukan kutukan ya bu, kayak lebih ke kayak peringatan lah sebenarnya bu lah. Soalnya kan ya gimana ya Mbak Fulan kan masih muda. Kalau menurutku sih ya mungkin ya Allah negur dia gitu loh, biar ya udahlah stop kayak gitu loh. Soalnya masa depan dia kan masih panjang. Kasihan lah bu lah. Harusnya dia ya semoga sih ya Sadar lah ya sadar, tobat, dengan iya. itu semua dia sadar. Iya. Itu bisa juga itu peringatan dari Allah dan peringatan untuk kita juga. Iya sih. Yang maksudnya kalau kita tahu kalau kayak gitu jebulan ini mengakibatkan seperti ini. Jadi itu kutukan apa bukan itu? Ya bukan lah, bukan kutukan. Kan kalau sekali lagi dari yang saya baca itu kayak misalnya HIV itu bisa menyerang siapa aja loh, nggak cuma PSK atau kupu-kupu malam gitu, tapi remaja-remaja yang terjerumus pergaulan bebas atau mungkin karena penggunaan jarum suntik, iya itu juga bisa. Terus transfusi darah itu kalau misalnya Dari donor yang kena HIV, ya udah penerimanya ketularan. Terus tenaga kesehatan yang mungkin kurang berhati-hati gitu, Teledor, benar ceroboh. ceroboh. Kok terkena jarum suntik atau bekas luka dari si Yang Oda kena ini, itu. iya HIV ini, ya dia juga bisa saja terserang HIV. Berarti kan intinya kita itu jangan meng-underestimate dulu kayak yang pasien yang udah Underestimate sih apa? merendahkan, kayak apa ya, kita tuh kayak ngecap buruk dulu gitu loh. Oh, Maksudnya iya, jangan iya. suzon dulu kayak gitu. Iya, Kalau misalkan betul. dia Soalnya PSK belum tentu misalnya atau dia apa. kena HIV itu belum tentu dia itu sebagai Sebagai kupu-kupu malam kupu-kupu ya. malam, iya. Jadi teman-teman, HIV itu bukan merupakan suatu kutukan. HIV itu seperti fenomena lain yang terjadi di sekitar kita. Tak lain tak bukan merupakan hukum dari sebab akibat. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam. Karena itu, HIV tidak akan terjadi jika kita tidak terjerumus ke pergaulan atau seks bebas, lalu penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus selalu berhati-hati agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal tersebut. Dan juga untuk para tenaga medis, sebaiknya harus selalu berhati-hati dan tidak ceroboh selama melakukan perawatan kepada pasien. Tetap menggunakan APD dan taat pada protokol kesehatan. Berdasarkan video sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa salah satu cara pencegahan dari penularan HIV yaitu dengan menghindari adanya pergaulan bebas. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu pasangan ataupun lawan jenis kita itu benar-benar sehat ataupun sudah terinfeksi HIV.
Maka dari itu, kita perlu menghindari adanya pergaulan bebas. Nah, selain itu, penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba dengan menggunakan suntikan yang tidak steril atau suntikan yang dipakai bersama dengan orang lain dapat menularkan virus HIV. Pencegahan ketiga yang dapat meminimalisir penularan HIV/AIDS yaitu tidak melakukan donor darah bagi ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Karena apa? Karena HIV dapat menular dari darah seseorang yang terbukti positif HIV/AIDS. Oleh karena itu, bagi penderita tidak boleh melakukan donor darah karena sangat beresiko menularkan ke orang lain. Jika kalian atau keluarga kalian membutuhkan darah untuk keperluan medis, pastikan darah tersebut diperoleh dari instansi yang resmi seperti PMI. Karena itu termasuk legal. Jika legal, keamanannya terjamin karena sudah melakukan proses screening dan menggunakan alat-alat yang sekali pakai. Nah, tadi sudah dijelaskan ya cara-cara mencegah HIV/AIDS secara terpadu. Tapi perlu diketahui kalau mencegah HIV/AIDS itu bukan hanya secara terpadu loh, tapi dapat dilakukan secara dini juga dengan cara kegiatan promosi. Nah, kegiatan promosi seperti apa sih yang dapat dilakukan? Yang pertama, melalui penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait HIV. Yang kedua, menyediakan media informasi yang bermutu, memadai, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dengan memberikan pendidikan kepada remaja, khususnya para siswa SMA nih, tentang cara-cara mencegah HIV/AIDS yang dapat dimasukkan dalam materi kurikulum pendidikan sekolah, baik itu formal maupun non-formal. Nah, itu tadi cara-cara mencegah HIV/AIDS secara dini ya. Nah, perlu diketahui dan perlu diingat bahwa jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya.